Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa King datang menemui Lin Yue, dan di sana terlihat juga Shen Yanran yang berkata, "Itu adalah King. Itu adalah musuhku, Tuan." Ya, benar. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan hari kedua Lin Yue. Di sana ada kompetisi putra kaisar. Di atas hutan monster dasar laut sudah diadakan. Di sana datanglah dari sekte Dao. "Kak Lin, aku Hauzi, kakak pertama dari sekte Dao. Atas permohonan si hijau, sengaja datang membantu Kak Lin. Ternyata dia adalah kakak dari si hijau." Lin Yue berkata, "Ya terima kasih ya Kak Hao dari sekte Dao." Lalu dia datang juga menemui Lin Yue. "Anda adalah Tuan Lin. Kami diundang Nona Yanran untuk datang membantu Anda. Datang jugalah orang yang lainnya. Lalu sekte King Yun juga datang membantu kakak Nona Yanran." Lin Yue di sana pun bingung. "Loh, Yanran sebenarnya sudah membohongi berapa banyak orang sih? Kakaknya, aku dianggap kakaknya. Aku kan Margalin, dia Margasen. Kenapa mereka tidak curiga dan percaya ya?" Datang lagi juga di belakangnya, "Kakak dari Yanran, kami geng Zatian, juga datang membantumu." Akhirnya Shen Yanran pun muncul dari sana. "Kakak, kami datang membawa orang-orang yang lainnya lagi." Lalu Shen Yanran pun bertemu Lin Yue. "Kakak, kali ini aku ada begitu banyak orang yang datang membantu kita. Pasti akan berhasil." Adikku, terima kasih ya, kamu pasti sangat capek," jawab Lin Yue. "Oh, tidak apa-apa, tidak capek. Kakak sudah berjuang sampai sekarang, berulah beneran capek." Langsung orang-orang di sana pun berteriak, "Iya, Yanran sudah memberitahu pada kami cerita kalian. Meski kalian berbeda ayah, tapi rasa persaudaraannya lebih dari kakak adik kandung. Tenang saja, kali ini kami pasti akan membantu Nona Yanran mewujudkan impian terakhirnya orang tua kalian." Lin Yue berpikir, Yanran ini memang jenius ya." Yanran pun berteriak, "Kakak, lihatlah yang lainnya juga sudah datang." Iya, kompetisi putra kaisar akan segera dimulai. Di sana terlihat ada Zheng Xingzhan. Xingzhan berkata, "Adik Gui, nanti kalau ada orang yang berani merusak rencana kita, langsung bunuh saja ya." "Baik." Di sana Zheng Xingzhan ditemani oleh wakilnya, yaitu putra hantu, putra keempat istana Liu Wuho, yang dimana itu adalah tangan kanannya Zheng Xingzhan. Lalu ada di kota Fenglong juga yang sudah beraliansi dengan Lin Yue bernama Tang Rui. Dari sekte kekaisaran juga ada, yaitu King. Di sana datanglah Lie. "Aku merasa sangat bangga perguruan Jizya bisa menjadi lokasi pemilihan putra kaisar kali ini ya. Peraturan kompetisi putra kaisar kali ini adalah membunuh monster tahap koridores saja mendapatkan 1 poin. Membunuh monster tahap transden mendapatkan 5 poin. Membunuh monster tahap calon kaisar mendapatkan 10 poin. Lalu membunuh manusia akan mendapatkan poin yang dia miliki." Kagetlah semua orang. "Loh, kok peraturannya bisa membunuh manusia juga?" "Iya, peraturan ini mendukung kita untuk membunuh manusia. Bahaya sekali lah, aku menyerah." Mereka semua pun menyerah. Lalu ada orang yang berkata, "Kaisar Guru, peraturan ini sangat membahayakan kami para sekte kelas bawah. Tidak bisa menghadapinya." "Ini adalah keputusan yang dibuat oleh kekaisaran bagian utama," kata Lie. "Ya, kalau ini adalah perintah sekte kekaisaran, kami akan mengundurkan diri." "Ya, sekte Leiyun juga mengundurkan diri." "Ya, Pulau Sengking juga mengundurkan diri." Semua orang pun banyak yang mengundurkan diri, terutama orang-orang yang bantu Lin Yue juga. Lalu Zheng Xingzhan pun di sana marah. "Hei, orang yang takut mati, sekarang boleh pergi dari sini." Lalu Lin Yue berkata,
Hei Zheng Jingsan, tenang saja, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggumu di dasar laut nanti. Kak Yanran, kami tidak ingin mati ya. Ini adalah harapanmu dan Nona Yanran. Maaf kami tidak bisa membantu. Lin Yue menjawab, ya tidak apa-apa, kalian boleh pergi. Ya maaf ya. Lalu Shen Yanran pun berkata, Tuhan beneran tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Orang kehilangan pengikut bukan hanya kita sendiri kok, banyak dari mereka. Terlihat pengikutnya King King juga keluar juga. Dasar penakut, kata King King. Ya, hal yang mengorbankan nyawa siapa yang mau? Maaf ya. Lie pun berteriak, kompetisi putra kaisar dimulai dari sekarang. Terlihat dasar laut pun di sana ada pusaran. Di sana pun langsung loncatlah Zheng Jingsan dan juga wakilnya. Ayo kita masuk. Lin Yue juga masuk bersama Shen Yanran. Ya, kita juga masuk yuk. Kita diperlihatkan di dalam hutan itu. Di dalam hutan monster dasar laut itu banyak banget rawa-rawa. Di sana Zheng Jingsan berkata, Guidao, apa kamu bisa merasakan keberadaan orang lain? Ternyata wakilnya Zheng Jingsan bernama Guidao. Di sana Guidao berkata, ya, jarak Lin Yue dan lainnya paling dekat dengan kita. King King berada di sisi timur, Tang Rui berada di sisi selatan. Ya, baiklah. Aku akan masuk terlebih dahulu mengambil benda yang paling penting. Guidao, kamu bawa satu kelompok orang membunuh orang yang tidak bersangkutan ya. Ya, tenang saja. Dia sudah membunuh Han Bing dan Sang Yang. Jangan harap bisa hidup keluar dari sini ya. Terlihat di sana grup Lin Yue, Sekte Dao dan juga Shen Yanran. Di sana Lin Yue berkata, tempat ini adalah bagian pinggiran, hanya ada monster tahap koridores. Lalu ada yang berteriak, Kak Lin, sepertinya kamu sangat memahami daerah ini ya. Ya, aku juga baca dari buku kuno kok. Ayo jalan. Salah satu orang Lin Yue berteriak, cepat lihat, sudah muncul papan klasemen di langit. Peringkat 1 Zheng Jingsan 10 poin, peringkat 2 King King 9 poin, peringkat 3 Tang Rui 8 poin, peringkat 4 Mu Yang 7 poin. Shen Yanran pun kaget. Hanya dalam waktu singkat ini Zheng Jingsan mereka sudah membunuh begitu banyak monster ya? Ya, hal yang mustahil sih. Seharusnya poin per orang dikumpulkan kepada satu orang. Lalu datanglah kelelawar tahap koridores. Gawat, itu kelelawar api, banyak sekali. Terlihat kelelawar itu pun ingin mengeluarkan suara supersonik. Tapi di sana terlihat dari Sekte Dao. Hei, rasakan ya energiku. Bahkan putra dari Sekte Dao pun tidak bisa melawannya. Dia pun terhempas. Lalu terlihat Kakak Ho dari Sekte Dao pun di sana bucat-bucat. Kak Ho, yang tahap calon kaisar saja kalah dalam satu serangan. Mampuslah kita, ayolah kita kabur. Lin Yue berkata, ini setidaknya ada 300 poin ini. Mana mungkin aku akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Iya, sepertinya impian kalian tidak akan terwujud ya. Nona Yanran, kakakmu sudah gila ya. Cepat panggil dia kembali ke sini, kita kabur. Namun Yanran berkata, aku percaya kakakku pasti bisa menangani sekelompok kelawar ini. Terlihat di sana Lin Yue memakai 8 kitab teksunya dan perwujudan naga. Kalian semua menjauhlah. Jurus kedua, Auma Naga. Terlihat semua kelawar itu pun mati semua serentak dan merubahnya menjadi poin untuk Lin Yue. Lin Yue pun mengambil poin itu. Dan terlihat wakil dari Zheng Jingsan yang melihat hal itu pun sangat takut. Apa? Semua kelawar api sudah mati? Mustahil. Itu setidaknya ada 60 kelawar api. Beneran? Coba kamu lihat perubahan pada klasemen, kata anak buahnya. Terlihat di klasemen, peringkat 1 Lin Yue 321 poin. Peringkat 2 Zheng Jingsan 15 poin saja. Peringkat 3 King King 13 poin. Peringkat 4 Tang Rui 12 poin. Semua orang pun kaget. Hah? Mustahil. Aku tidak salah lihat kan ya? Siapa sebenarnya Lin Yue ini? Mereka semua pun terheran-heran dan kaget. Shen Yanran melihat hal itu pun langsung memeluk Lin Yue. Kakak, kamu hebat sekali. Ya, aktingmu juga hebat sekali kok. Kakak, kamu beneran hebat sekali kok. Beneran deh. Lalu orang-orang yang tadi tidak mendukung Lin Yue pun berteriak, Yanran, ternyata kakakmu hebat sekali ya. Iya, jurus tadi cukup menakutkan loh. Ada Tuan Lin membawa kita pasti bisa bersaing dengan sekte kuat nih. Padahal tadi kalian mengatakan kakakku sedang cari mati, kata Shen Yanran. Lalu Lin Yue pun berkata, ya, poinnya sudah cukup. Sekarang hanya perlu mencari warisan. Poin Zheng Jingsan sekali naik 10 poin. Sepertinya dia sudah mendekati daerah utama ya. Aku akan coba jalan ke depan. Kalian, tapi sebelum Lin Yue menyelesaikan omongannya, ada suara. Cek 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 cek. Sudah datang ke sini, tidak perlu terburu-buru pergi. Hah? Apa itu?
Apa ini kertas? Hati-hati, kata Lin Yue. Di sana Lin Yue langsung mengeluarkan jurus darienya. Hati-hatilah. Langsung meledakkan kertas itu. Ya, terima kasih Tuan Lin. Dan terlihat banyak sekali kertas itu. Chen Yanran pun berkata, Kak, jimat-jimat ini kok bisa meledak? Hah, tentu saja bukan. Ini Gui Dao tidak memiliki kemampuan ini. Langsung Lin Yue pun meledakkan semua kertasnya yang ada. Di sana ledakan besar pun terjadi. Sialan, kenapa jimat Gui Dao bisa kembali? Aneh sekali, kenapa dia bisa tahu jimat mana yang bisa meledak? Terlihat itu adalah jimat-jimat dari Gui Dao. Gui Dao di sana pun babak belur. Kalau tidak bisa menyerang secara diam-diam, kita menyerang mereka secara langsung saja, yuk. Langsung di sana Sekte Dao berkata, sepertinya waktu kita akan terkuras banyak di sini ya. Tuan Lin, kamu pergi dulu, serahkan mereka pada kami ya. Oh iya Tuan Lin, tenang saja, mereka sudah terluka, kami bisa menghadapi mereka kok. Lin Yue pun berkata, baiklah, aku pergi dulu ya. Lin Yue pun terbang meninggalkan mereka pergi sendirian ke tengah hutan itu. Zheng Xingsan sudah membantu membuka jalanku, membuatku lebih cepat masuk ke dalam sana. Tunggulah aku. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.